Halo teman-teman semua, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai operasi kolom elementer dalam matriks. Jadi kita perlu mengetahui dulu apa itu operasi kolom elementer. Operasi kolom elementer adalah langkah-langkah atau aturan yang digunakan untuk memodifikasi kolom-kolom dalam suatu matriks. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk menyederhanakan matriks tersebut. Biasanya digunakan untuk kita menentukan inverse dari matriks tersebut dalam kasus ini. Nah, ada 3 jenis operasi dalam kolom elementer. Yang pertama itu menukar dua kolom, kemudian yang kedua mengalihkan kolom dengan konstanta tak nol, dan yang terakhir menambahkan kelipatan kolom lain ke suatu kolom. 3 jenis operasi ini itu juga berlaku pada operasi baris elementer. Nah, kita langsung saja ke contoh soalnya ya. Nah, di sini kita diberi soal sebuah matriks berordo 3x3. Di sini kita akan menentukan inverse dari matriks berikut dengan menggunakan metode operasi kolom elementer. Nah, yang pertama ingin saya ubah di sini yaitu minus 2-nya, yaitu yang berada pada kolom 2. Saya ingin mengubah minus 2 ini menjadi 0 dengan menambahkan kolom 2 dengan 2 dikali kolom 1. Artinya saya ingin menambahkan kolom 2 ini dengan kelipatan kolom lain, yaitu kolom 1. Nah, sini ada penjelasan operasi per elemennya, yaitu minus 2 ditambah 2 kolom 1 elemen pada kolom 1 yang sejajar dengan elemen pada kolom 2 ini, yaitu 1. 2 dikali 1 tentunya 2, min 2 tambah 2 yaitu 0. Kemudian 1 ditambah 2, kemudian dikali 2 dari kolom 1, 4 ditambah 1, 5. Kemudian 1 dari kolom 2 ditambah 2 dikali minus 1 dari kolom 1 sama dengan minus 1. Kemudian selanjutnya 0 dari kolom 2 ditambah 2 dikali 1 dari kolom pertama, kemudian 1 ditambah 2 dikali 0 dari kolom pertama, selanjutnya 0 ditambah 2 dikali 0 dari kolom pertama. Hasilnya langsung kita tuliskan di sini ya, yaitu perubahan yang terjadi pada kolom 2 menghasilkan elemen baru, yaitu 0, 5, min 1, 2, 1, dan 0. Untuk kolom 1 dan 3 tidak mengalami perubahan. Nah, selanjutnya di sini saya ingin mengubah lagi elemen pada kolom 2, yaitu 5. Saya ingin mengubah 5 ini menjadi 1. Jadi saya akan mengalihkan kolom 2 dengan 1/5. Oke, kita mulai ya. Yang pertama yaitu 0 dikali 1/5, tentunya 0. Kemudian 5 dikali 1/5 itu 1. Jadi kita sudah mendapatkan tujuan kita, yaitu ingin mengubah 5 ini menjadi 1. Kemudian selanjutnya minus 1 dikali 1/5 sama dengan minus 1/5. Kemudian 2 dikali 1/5 sama dengan 2/5. 1, maaf, sepertinya ada saya salah ketikan. 1 dikali 1/5 sama dengan 1/5, dan 0 ditambah 1/5 sama dengan 0. Oke, perubahan pada kolom 2 ini bisa dilihat di sini ya, yaitu menjadi 0, 1, minus 1/5, 2/5, 1/5, dan 0. Untuk kolom 1 dan kolom 3 tidak mengalami perubahan. Kemudian dari sini saya ingin mengubah lagi elemen pada kolom 1 serta kolom 3. Yang mana aja? Yaitu 2 pada kolom elemen 2 pada kolom pertama saya ingin ubah menjadi 0. Kemudian saya ingin mengubah juga elemen 1 ini pada kolom ketiga menjadi 0. Nah, caranya saya akan mengurangkan kolom pertama dengan 2 dikali kolom 2. Kemudian kolom 3 saya akan mengurangkannya dengan kolom 2. Nah, kita akan jelaskan
operasinya per elemen. Kita mulai dari kolom yang pertama dulu, itu elemen 1 pada kolom pertama ini dikurang 2 dikali kolom 2, yaitu 2 dikali elemen kolom kedua, yaitu 1 dikurang 2 dikali 0, 0 didapat dari sini ya, sama dengan 1. Kemudian 2 pada kolom pertama dikurang 2 dikali 1 dari kolom kedua, 2 dikali 1, 2 kurang 2 sama dengan 0. Kemudian min 1 dikurang 2 dikali minus 1 per 5, mendapatkan hasil minus 3 per 5. Kemudian 1 dikurang 2 kali 2 per 5 sama dengan 1 per 5. Kemudian selanjutnya 0 dikurang 2 dikali 1 per 5 sama dengan minus 2 per 5. Kemudian 0 dikurang 2 kali 0 sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa lihat perubahan yang kita inginkan itu sudah terjadi, yaitu ingin mengubah elemen 2 ini tadi menjadi 0. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Hasil operasi dari elemen ini menghasilkan elemen baru yaitu 0. Kemudian dioperasi elemen-elemen pada kolom ketiga, yaitu berikut. Yang pertama adalah tadi kan rumusnya itu mengurangkan kolom ketiga ke kolom kedua ya. Berarti 0 dikurang 0 sama dengan 0, 1 dikurang 1 sama dengan 0, dan ya 1 ini telah berubah menjadi 0. Kemudian 2 dikurang min 1 per 5, 11 per 5. Kenapa bisa seperti ini? Caranya berarti ini 2 ditambah 1 per 5. 2 ini kan seperti 2 per 1, berarti dikali 5 kali 2 artinya 10 per 5 ditambah 1 per 5 yaitu 11 per 5. Kemudian 0 dikurang 2 per 5 minus 2 per 5, 0 dikurang 1 per 5 minus 1 per 5, dan 1 kurang 0 sama dengan 1. Nah, di sini perubahannya sudah terlihat, yaitu pada kolom pertama dan serta kolom ketiga tadi. Nah, yang tersisa di sini yaitu kita ingin mengubah elemen pada kolom pertama, kedua, ketiga, yaitu elemen 31, 32, dan 33. Oke, ya, 33. Karena teman-teman perlu ketahui, untuk menentukan apakah matriks telah ditemukan atau tidak, artinya matriks yang harusnya berada di sini itu akan diubah menjadi matriks identitas seiring berjalannya operasi-operasi yang telah kita lakukan. Jika matriks awal ini berubah menjadi matriks identitas, maka artinya kita telah menemukan inversnya, yaitu inversnya itu adalah hasil operasi yang telah terjadi pada matriks identitas di bawah ini. Jadi di sini kita perlu mengubah min 3 per 5 menjadi 0, min 1 per 5 menjadi 0, dan 11 per 5 menjadi 1. Nah, untuk mengubah itu saya akan mulai dari kolom pertama, yaitu dengan menambahkan kolom pertama dengan 3 per 11 dikali kolom ketiga. Nah, kita langsung ambil contoh langsung dari sininya ya. Min 3 per 5 ditambah 3 per 11 dikali 11 per 5. Nah, min 3 per 5, 3 kali 11 yaitu 33, 11 kali 5 55. Ini jika disederhanakan menjadi, kita bagi 11 ya, berarti 3 per 5. Artinya min 3 per 5 tambah 3 per 5 sama dengan 0. Kemudian selanjutnya itu 1 per 5. 1 per 5 ditambah 3 per 11. 3 per 11 sesuai rumus dikalikan dengan 2 per 5. 2 per 5 ini adalah elemen pada kolom ketiga ini. Oke. Kemudian 1 per 5, 3 dikali 2 adalah min 6.
min 6 per 55. Nah ini kalau disamakan penyebutnya, ini artinya 5 dikali 11, berarti 11 kali 1 11, 11 kurang 6 per 55, kita akan mendapatkan hasilnya yaitu 5 per 55, 11 kurang 6 5, 5 per 55, kemudian dibagi sama dengan 5, artinya 1 per 11. Kemudian min 2 per 5, min 2 per 5 tambah 3 per 11 dikali min 1 per 5 dari kolom ketiga sama dengan min 2 per 5, kemudian ini kita kalikan dulu, 3 kali min 1, min 3 per 55, betul. Nah di sini jika kita samakan penyebutnya, ini berarti dikali 11, berarti 11 dikali 22, 11 dikali 2 sama dengan 22, berarti min 22 ditambah min 3 sama dengan min 25, min 25 per 55, jika disederhanakan menjadi min 5 per 11. Yang terakhir yaitu 0 ditambah 3 per 11 dikali 1, yaitu elemen pada kolom ketiga, menghasilkan 3 per 11. Oke, itu pada operasi pada elemen-elemen kolom pertama. Selanjutnya adalah kolom kedua, yaitu mengalihkan kolom kedua dengan 1 per 11 dikali kolom ketiga. Kita mulai dari elemen min 1 per 5 nya. Min 1 per 5 ditambah 1 per 11 dikali 11 per 5 elemen pada kolom ketiga. Min 1 per 5 tambah 11 per 55, hasil kali dari sini yaitu sama dengan 0, karena 11 per 55 ini jika disederhanakan yaitu 1 per 5. Jadi min 1 per 5 tambah 1 per 5 jelas 0. Selanjutnya yaitu elemen 2 per 5 ini, elemen 2 per 5 ditambah 1 per 11 dikali min 2 per 5. 2 per 5, 1 kali 2, 11 kali 5, 55, minusnya jangan lupa ya ditarik. Nah ini jika disederhanakan juga dikali 11 ya, berarti 22 kurang 2 berarti 20 per 55, dibagi 5 menjadi 4 per 11. Oke, selanjutnya itu 1 per 5, 1 per 5 ditambah 1 per 11 dikali min 1 per 5, 1 per 5, 1 kali 1, 1, dan 11 kali 5, 55. Nah ini jika disederhanakan juga dikali 11 di sini, berarti elemen 1 menjadi 11 per 55. 11 per 55, jadi jika disederhanakan ya, diperlukan 11 per 5, yaitu dikurang 1 menjadi 10 per 55. 10 per 55 dibagi 5 menjadi 2 per 11. Oke, selanjutnya itu 0 ini cukup ditambahkan dengan 1 per 5 dikali 1 pada elemen ketiga, hasilnya 1 per 11. Oke, selanjutnya itu operasi pada elemen kolom ketiga. Kita mulai dari 11 per 5. 11 per 5 elemen pada kolom ketiga ini kita akan mengalihkannya dengan 5 per 11, yaitu mengalihkannya dengan konstan tetap 0. 5 per 11, 11 per 5 dikali 5 per 11, 11 kali 5, 55, 5 kali 11, 55 sama dengan 0. Min 2 per 5 dikali 5 per 11, cukup dikalikan langsung, 2 kali 5, 10, 5 kali 11, 55, sederhanakan menjadi min 2 per 11. Kemudian min 1 per 5 dikali 5 per 11, hasilnya min 5 per 55, sederhanakan menjadi min 1 per 11. Kemudian 1 dikali 5 per 11 menjadi ya 5 per 11. Nah hasilnya teman-teman bisa lihat di sini. Yap, matriks awal kita telah berubah menjadi matriks identitas, artinya operasi kita telah selesai dan hasil inverse dari matriks awal tadi yaitu di sini, yaitu 1 per 11, 4 per 11, min 2 per 11, min 5 per 11, 2 per 11, min 1 per 11, 3 per 11, 1 per 11, dan 5 per 11. Sekian.